Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditan Pangestu, jurusan Peternakan, program studi budidaya perikanan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai proyek menteri saya, yaitu yang berjudul Pendidikan Ikan Patin Pangasiodda Hypothalamus di kolam terpal. Yang pertama yaitu latar belakang. Ikan patin merupakan komunitas perikanan air tawar yang cukup digemari bukan hanya di Indonesia, namun juga di luar negeri. Salah satu ikan patin merupakan salah satu komoditi unggulan dalam sektor budidaya ikan air tawar. Cara budidaya ikan patin paling mudah adalah di kolam terpal, dan seiring dengan perkembangan zaman, kolam terpal lebih dipilih karena lebih ekonomis, mudah, dan praktis. Selain itu, ikan patin juga tidak memerlukan kondisi yang khusus. Ikan patin sangat mudah beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Tujuan dari proyek menteri saya yaitu untuk mengetahui tingkat kelangsungan hidup ikan dan pertumbuhan ikan patin. Kontribusi dalam melakukan pendidikan ikan patin yang baik di kolam terpal diharapkan menjadi solusi terbaik untuk para petani dengan modal yang terbatas. Memiliki kelebihan yaitu biaya yang relatif murah, mudah dibuat dan dibongkar, serta dapat diaplikasikan di daerah dengan lahan yang terbatas. Metodologi, alat dan bahan. Yang pertama yaitu kolam terpal, termometer, aerator, selang sifon, penggaris, timbangan, ember, scope net, benih ikan, pelet, diometer, dan pH meter. Waktu dan pelaksanaan proyek dari saya lakukan di Bataranila, depan kosan saya sendiri. Parameter pengamatan, yaitu yang pertama saya mengamati kelangsungan hidup atau SR, yang kedua laju pertumbuhan harian, yang ketiga laju pertumbuhan bobot harian, yang keempat yaitu kualitas air, yang saya amati yaitu suhu, pH, dan DO. Dan ini SR yang saya dapat selama akhir proyek menteri saya, yaitu 98,5% dan ukuran panen yaitu 8,2 cm. Sudah cukup baik jika dibandingkan dengan SNI. Nah, di sini awal saya tebar jumlah benih yaitu 200 dan jumlah akhir yaitu 197. Jadi yang didapat SR yaitu sebanyak 98,5%. Nah, ini pertumbuhan bobot harian benih ikan patin. Ini tabel kita bisa lihat di awal bobot ikan patin mencapai 4% dan menaik hingga 7%. Nah, di hari ketiga ini mengalami penurunan dikarenakan faktor cuaca yang sangat berubah-ubah diakibatkan ikan mati dan mengalami penurunan hingga 4%, dan di hari kelima juga mengalami kematian dan akhirnya bobot menurun sampai hingga 3%. LPH panjang, pertumbuhan panjang harian benih ikan patin. Kita bisa lihat di tabel ini, kenapa tabel ini di hari pertama 3%, di hari 2 1%, di hari 3 ke hari 3 3%, di hari terakhir 1%. Di sini juga mengalami penghambatan waktu di hari yang ke-14, yaitu dialami oleh faktor cuaca juga. Dengan jika faktor cuaca atau musim penghujan sudah tiba, ikan juga akan nafsu makannya akan berkurang. Nah, di sini kita akan melihat faktor panjang ikan patin akan lebih lambat dibandingkan dengan hari yang pertama. Kualitas air, itu kita bisa lihat tabelnya, yaitu parameternya yaitu suhu, pH, DO atau oksigen larut, dan amoniak. Di sini hasil pengukuran saya yaitu untuk suhu mencapai 2 sampai 90 derajat Celcius. Yang di sini menunjukkan untuk suhu udah sangat
sangat baik atau netral. Dan untuk pH, yaitu hasil pengukuran saya selama primary yaitu 7, dan untuk standarnya itu 6, 5, 8, 5, dan 7 itu udah termasuk netral juga. Dan di sini juga kita bisa melihat untuk DO dan amoniak, kita bisa melakukan perbandingan dengan standar baku, yaitu kalau standarnya lebih dari 5, diartikan itu untuk DO nya sangat baik, dan amoniak juga seperti itu juga. Dan mungkin saya kira sudah cukup untuk penyuluhan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.